Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Putriani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reproduksi virus. Virus memiliki struktur yang sangat sederhana dan tidak dapat melakukan reproduksi sendiri. Virus memerlukan sel inang untuk dapat bereproduksi. Virus bereproduksi melalui proses replikasi. Virus bereproduksi melalui siklus litik dan siklus sisogenik. Yang pertama, siklus litik. Siklus litik selalu diakhiri dengan pecahnya dinding sel bakteri. Virus yang hanya dapat bereproduksi dengan siklus litik dinamakan dengan virus virulen. Pada siklus ini ada beberapa fase yang ada di siklus litik. Yang pertama ada fase absorpsi. Pada fase ini virus menempel pada dinding sel bakteri menggunakan ekor dan serabut ekor, lalu mengeluarkan enzim lisozim untuk memecahkan dinding sel bakteri. Yang kedua ada fase injeksi. Pada fase ini fage akan menyuntikkan isi fage berupa DNA atau RNA ke dalam sel bakteri. Yang ketiga ada fase sintesis. Pada fase ini DNA fage akan mengambil alih sistem metabolisme sel inang sehingga sel bakteri menyintes protein virus dalam bentuk enzim. Yang keempat ada fase perakitan. Pada fase ini komponen-komponen virus yang masih terpisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan dirakit sehingga menghasilkan virus yang utuh. Terakhir ada fase lisis. Pada fase ini virus akan menghasilkan enzim lisozim lagi untuk memecahkan dinding sel bakteri. Saat dinding sel bakteri pecah, virus-virus baru akan keluar untuk mencari sel inang yang lain. Kedua ada siklus lisogenik. Siklus ini berbeda dengan siklus litik karena siklus lisogenik ini tidak menyebabkan pecahnya dinding sel bakteri, karena DNA virus yang masuk ke dalam tubuh sel bakteri akan menjadi bagian DNA inang melalui rekombinasi yang disebut profage. Pada siklus lisogenik ada beberapa tahap. Yang pertama tahap absorpsi dan injeksi. Pada tahap ini hampir sama dengan fase absorpsi dan injeksi di siklus litik, yaitu virus melakukan penetrasi dan memasukkan DNA virus ke dalam bakteri. Yang kedua ada fase penggabungan. Pada fase ini DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri membentuk DNA profage. Yang ketiga ada fase pembelahan. Pada fase ini jika bakteri membelah diri, maka profage akan ikut membelah diri. Dengan demikian jumlah profage akan mengikuti jumlah sel bakteri yang ditumpanginya. Proses ini akan berlangsung terus-menerus dalam kondisi lingkungan tertentu. Profage akan menjadi lebih aktif dan daur lisogenik akan berakhir menjadi daur litik. Selanjutnya profage akan memasuki tahap sintesis, lalu ke tahap perakitan dan tahap lisis, sama seperti siklus litik. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.